Kutanya dulu. Kedatangan yang kedua belum. Lalu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus untuk mendirikan Kristen? Saya tidak mau ke situ dulu. Saya mau begini dulu, bro. Begini, kita tidak usah itu dalil itu namanya. Begini tidak. Begini Bang Suma. Moderator sportif. Bagi orang Kristen sportif. Sekali lagi Bang. Bagi Sekali orang lagi. Kristen. Sekali lagi. Ya udahlah Bang, silakan. Ya udah. Biarkan. Enggak enak kalau Begini, tidak Bang, dilampiaskan kita kalau- ketawanya Bang. Nanti gondok. Iya, Lanjut. tidak apa-apa, piaskan ya betul. Kita kalau sebagai orang Kristen Bang, begini, bagi orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak bisa dipahami. Apa itu Roh Kudus Bang? Apa itu iman Roh Kudus? Kristen. Apa itu Roh Kudus? Saya Bang? tidak terlalu mau bicara ke situ Bang, itu akan melenceng. Saya cuma Apa mau sih? jelaskan di sini. Kalau tidak ada Roh Kudus orang Kristen, Silakan. saya tanya apa itu Roh Kudus? SIM, Bang, STNK, Serta, tengok dulu sekeliling ada masa nggak? STNK, Begini Bang, BPKB motor, apa itu Roh Kudus? Ajarin saya dulu, ajarin dulu apa itu Roh Kudus? Bang Suma tidak perlu diajari itu karena belajar juga. Tapi Iya, kalau saya dalam ingin tahu Kristen itu apa ada itu Roh namanya Kudus? Makhluk halus. Trinitas. Jadi terserah lah Bang Suma itu. Cuma begini Bang, begini. Abang tinggalkan di NKRI ini, NKRI. Di NKRI ini ada berapa agama? Ada 5, Ada berapa agama? minimal 5. Bukan 6. Ya 6. 6 bro. Tambahin Kau lagi. cuma, Nah, itu abang kau salah. cuma diam Tambah dulu, 7. kasih kesempatan orang ngomong. 6. Kemudian begini Bang, Abang kan lahir di tahun berapa? Sejak Indonesia Saya didirikan lahir itu tahun sudah banyak berapa? agama. 2003. Terus Baru kemudian begini Bang, Abang ini bukan Tuhan juga yang mau menjustis agama ini begini. Anda bukan Tuhan. Anda juga bukan Begini Tuhan. saja, Bang Melantik Suma. anak orang jadi Saya Tuhan. memang bukan Tuhan. Saya manusia. Tidak Bang, Anda tidak boleh mencap orang salah. Misalkan Anda bukan Tuhan, Anda manusia biasa. Dulu kalau dijelaskan. Begini, di Kitab Anda Indonesia ini sendiri. hidup beragama. Kenapa Anda bantah kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan, mutlak keputusan Ya sudah, Tuhan. kalau begitu jangan Tidak ajarkan ada agama Anda ke tidak Islam-Islaman. ada manusia itu Bang, makanya itu Ya Kristen lain makanya Bang. agama Makanya Anda jangan dipukul Anda rata. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini Bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberitakan saja, tapi tidak memaksakan kepada seseorang mau menerima atau tidak Bang. Ya, tapi kenapa Kalau dia nggak dengar menggunakan firman cara-cara Tuhan dan jujur? mau masuk Kenapa? Kristen, Kenapa makanya nggak aku menggunakan bilang, cara Bang jujur? Suma, Kenapa? Orang-orang ini beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau abang Bibelmu, pukul Bibelmu rata, saya bukan mau ke orangnya, Kristen. Bibelmu. Lembaga Bibelmu Bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi. milenial, Lembaga jadi Bibel kayak yang mau mengkritik melakukan itu kesalahan ajaran, terjemah. Bang. Sengaja Dari dibuat mana, salah, Bang? sengaja dibuat Aduh, salah, sengaja. Itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan. Dong kita mau jangan urusi kitab orang. Oh, nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, tidak ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga lah nenek moyang pertama-tama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang karisting. Tidak ada nenek moyang saya makan babi, nggak ada. Kenapa nggak dari dulu nenek moyangmu bontrok gitu loh Bang Zuma? Loh, karena dulu orang Islam itu masih tidur. Belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur, secara berkelompok. Kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selamanya tidur. Tidak, saatnya kami bangkit, meneriakkan kemudian bahwa Bibelnya Kristen itu sengaja dibuat ke Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Paham? Enggak juga kali. Enggak juga. Lalu apa tujuannya kitabmu ke Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tertulis ke Islam-Islaman Bang Kitabmu Zuma? kau sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab. Dari mana dasarnya kau katakan itu Alkitab? Ya dari kekristenan lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab? Dari mana dasarnya? Ya. Dari dasar laut. Ya udah kamu ke laut lah.
Kamu ke laut, kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Pertanyaan Anda itu Apa nangis? Kayak apa? Nangis. Kayak kecebong pertanyaan kau itu, Bang Zuma. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Bukan bingung. Kamu sendiri adalah korban pembodohan. Kamu Tidak sendiri juga korban kali. pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen coba? Ya, justru saya Ada bertanya, ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak Kristen ada. pingin kali tampil Tidak. sebagai Islam? Justru Tidak saya ada yang apa-apa, bertanya. Bang Zuma. Hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hindu-Hinduan. Ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak ada rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Zalim, zalim, zalim. Illal ladina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kitab kalian. Kalian masih saja menamai Bible dengan sebutan Alkitab. Kenapa Saya harus turun dulu masuk ya. ke ranah Islam? Saya turun dulu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua setiap perkataan yang terlontar dari lisan Bang Zuma. Renungkan. Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai, kutanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kitabmu sebagai Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang aja kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes. Sekalian aja. Enggak usah malu-malu ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan, silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami, silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7. Al-Quran Timotius. Minum jus timun dulu, Bang Al-Quran Zuma. Minum jus Roma. timun biar Boleh nggak kita tegang. bertanya ini, Bos? Al-Quran Bos. Filipi. Oh, Bapak Bos. Al-Quran Markus. Kalau itu yang bisa membuat kalian Saya sempurna mau menyamar, bertanya dulu nih, silakan Bapak Anda Bos. pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah penistaan. Anda sudah mengambil Allah. Juma ngomong Tuhan Juma Allah ngomong Bapa, kayak, gimana ya? Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Aduh, Kudus. Bang Zuma Anda ngomong sudah tidak ada ambil, habis-habisnya. Anda sudah Tidak ada dikasih orang rampas. bertanya. Kurang apa lagi? Juma Kurang apa ngomong udah lagi? tersurat gitu. Kurang Cuman apa ada di lagi? otaknya, di Nama mulutnya, Tuhannya umat biar Islam kita kalian kesempatan sudah mau bertanya. pakai. Jangan Yesus ngomong adalah anak Allah. Ayo, apalagi sisa kata Al-Quran Lagi lagi nih yang muter sini tersisahkan. Marilah teman-teman pada hari Minggu yang kudus ini kita bahaslah membaca Al-Quran. Mungkin ada yang Al-Quran Muslim, Markus. nggak usah bahas Udah, pakai sekalian. Cuman inilah Biar cara kalian Juma, puas. cara Juma untuk memurtadkan orang ya gini. Ambil. Kalau itu membuat Halo, kalian saya mau puas. bertanya ini, Bos. Ambil. Halo Bang Zuma. Ambil. Bang Zuma. Ambil. Kasih Ambil, mau Bang Zuma, bertanya bisa Ambil dulu. kata Al-Quran, jangan setengah-setengah. Alkitab, jangan. Ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang Sampai- diterangkan ketika Aku Yesus dulu yang ngomong berkata dulu, di aku dalam ngomong dulu. Al-Quran Dengar dulu, dengar Yohanes, dulu. agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah. Selalu aja merasa benar. Selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding. Tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalian menganggap Bang Suma penghujat. Bang Suma itu
perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa nggak ambil kata Al-Quran sekalian? Kenapa? Hah? Malu? Coba sebut, coba. Al-Quran Yohanes bab 7 nomor 8. Nah, coba. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebutlah kayak gitu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami bodoh di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil curian kalian itu. Bagaimana Yang kalian tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus? Bagaimana Supaya kita otak memberikan kalian pertanyaan? itu berfungsi. Bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Juma berkuar-kuar. Ayo, saya terus. ingin mendengarkan Juma sebagaimana yang orang. tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Silakan, saya ingin dengar. Zuma, Ayo, Edis undang kau di komalnya semua. coba sebut. Zuma, diundang Edis kau di komalnya. Mumpung dia live itu. Gak ada yang lebih berbobot, bro. Ayo Zuma. Kalau Tanya, hanya Bang. kotoran Host gini, ini. Itulah yang nggak berani, itu nggak berani. Enggak, Zuma, minimal mumpung. pendeta lah teman-teman. Jangan buat Masa malu kita kok orang anggap saya, kotoran bro? Itu kau juga bahasamu yang tidak ini. Masa Zuma. Jangan buat malu. Ini Sama sang legendaris kau berani. sebentar dulu. Zuma, salah itu kalau kau anggap kita kotoran. Kau mau Yang terus lain kita. lah, minimal Naik pendeta dulu, lah. Bahasa S1 teologi bukan lah begini minimal. kita Salah kalau begini, saya ngapain? berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh Paus Vatikan. Kalau cuma kayak Edis sampah masyarakat itu untuk Tidak, apa? Ilmu tidak ada nih. Itu pandangan Bang Suma, itu pandangan. pakai timing. Begini, Suruh bertanya Paus begini. Vatikan diskusi dengan saya. Sang debater. Saya mau bertanya kepada Paus Vatikan, wahai Paus Tadi kan- Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya. Markus 16, nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan tangannya di atas kepalamu agar kau sembuh. Sampai hari ini kau masih pakai Bila kursi turun aja roda, kita Cak Ayu. tidak bisa dapat Juma, cara juga Juma. basket. Saya menilai ilmu kamu Juma. Cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu Juma. Ya silakan, tidak apa-apa. Dengan cara pengajaran kamu. Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Juma, Bang. jangan Hari Sabtu hanya tutup salon. ngomong besar. Jangan ngomong besar, Salon besar di kepala, tempat besar saya di tutup badan, kalau besar di hari harta. Sabtu. Jangan nyamar-nyamar Jangan Yahudi lah. menghina, jangan membuat Kemana-mana malu nyamar orang Yahudi, Muslim. Buat udah gitu malu. nyamar Islam. Jangan membuat Pakailah malu sendiri orang Muslim. identitas Jangan kekristenanmu buat malu itu. dirimu sendiri. Alamak, Kristen inilah. Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Salam. Assalamualaikum. Begitu dicek Ekaristing. Kirain Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Pakailah, pakailah. Tidak punya akhlak, saya Pakai katakan. simbol agamamu, pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat Muslim, memalukan umat Muslim Anda itu. Yang saya tahu yang malu orang Cuma Kristen. anak-anak pesantren yang baru-baru sekolah pesantren suka sama Bang Juma. Coba tenang teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini ibu-ibu yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi ibu itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan jawab. curhat ya, jangan curhat ya. Kalau nggak mau Nggak diskusi, bakalan curhat mending, seperti kayak orang apa curhat. mending nonton Rugi aja dia. di bawah. Ya sudah, ini Satu-satu. ada berapa Kristen? Ada 5. Saudaraku,
tolong terangkan ke kami dari mana Kristen mengambil kata Alkitab. Silakan. Karena yang suka nyamar-nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu cuma iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Diam biar ngomong lah. Bang Juma. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya, silakan oleng dulu, silakan. Oleng kapten, silakan. Lari kabur. Nah, dari Oke, kau dengar ya Bang? Iya, saya dengar. Silakan. Agama kan Abang ngerti kan? Nah, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak membanding-bandingkan sesama itu nggak ada Bang. Jadi aku ya Kristen ya, Abang Islam. Islam itu baik, Kristen itu baik. Ngapain Abang banding-bandingkan? Kalau memang Abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama orang Islam. Ya ini saya sudah ajarkan. Ini saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa-bawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini saya sudah ajarkan umat Islam. Ini, wahai umat Islam, hati-hati ketika ada orang datang menjual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam yang saya sampaikan. 2.000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Wahai umat Islam, hati-hati. Sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan, orang-orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian. Jaga anak-anak kalian. Jangan sampai anak-anak kalian terperdaya. Karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab. Banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah. Banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil. Mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati. Ini saya sedang menyuarakan kepada umat Islam. Kalau Anda keberatan, sanggah. Jangan Anda curhat. Di mana Bang Juma Yesus palsu? Kalau Nabi palsu ada. Oke. Baik. Saya ajarin, Anda bertanya, jangan Anda kemudian bilang, jangan bahas-bahas. Dengar, Yesus berkata dalam Matius 24, oke, nomor 22, 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya.
Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat. Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku-ngaku Yesus di padang gurun. Yesus palsu itu datang ngaku-ngaku Yesus di dalam bilik. Sedangkan Yesus asli menurut Yesus asli datang nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Semua sedunia orang tahu, bukan hanya bisikan-bisikan. Aku bertemu dengan Yesus loh. Bukan kayak gitu. Yesus datang kedua kalinya nanti semua orang tahu. Islam, Hindu, Buddha, ateis semua orang tahu. Ketika dia datang, maka bumi ini akan bergoncang kemudian dan datang kedua kalinya. Jadi yang datang di padang gurun itu, aku Yesus lah. Itu bukan Yesus. Itu palsu. Oke? Yesus berkata seperti itu emangnya ada setelah Yesus berkata seperti itu ada Yesus lain yang muncul? Kalau nabi lain ada, yaitu nabi kamu Yesus. kan? Loh, Yesus palsunya, nabi palsunya bertemu dengan Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 26, 27. Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Di mana pertemuannya? Di padang gurun. Ketika Paulus menuju ke padang gurun Damsik, dia bertemu dengan Yesus palsu. Makanya diawali dengan pertanyaan apa oleh Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Hah? Kok ada Yesus di situ? Bukankah Yesus nanti datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat? Kok ada Yesus nongol di situ di padang gurun? Itu siapa? Bukankah Yesus sudah berkata 3 hari kemudian dia akan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka? Bung, Anda tahu Galatia itu ditulis tahun di atas tahun 52. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Kejadiannya sangat jauh, puluhan tahun. Puluhan tahun. Galatia, Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 50-an ke atas. Yesus terangkat tahun 30 sampai tahun 33 diantaranya. Jadi yang datang di Pulau Patmos, yang datang di dalam gurun menuju Damsik itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10:18. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Tidak ada fisik Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus nanti kalau dia datang lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itulah Mesias palsu. Makanya coba lihat. Setelah Paulus menerima pengajaran dari Mesias palsu, ajaran Paulus serong ke kiri meninggalkan hukum Tuhan yaitu Taurat. Bahkan Taurat hukum Tuhan disebut sampah. Bahkan Yesus sendiri yang datang kepada Bani Israel disebut makhluk terkutuk. Coba. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Seperti Juma. Oh, saya gitu, bukan domba. Saya tidak pernah mengaku saya Bani Israel Yahud rohani. Kristen itu yang mengaku sebagai pengikutnya Paulus. Juma itu kan serigala domba. Bang Juma. Saya tidak pernah mengaku Yahudi. Yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Yang disebut serigala penyamar domba itu adalah orang Yahudi, non Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah kalian.
Bang Juma. Iya, cantik. Tujuan buat video buat siaran langsung kayak gini untuk apa ya? Untuk menyampaikan isi Al-Quran. Nggak tahu. Untuk menyampaikan isi Al-Quran saya. Menyinggung kepercayaan orang gitu. Kalau Anda tersinggung? menyampaikan isi Al-Quran, kenapa harus menyinggung kepercayaan orang masing-masing gitu? Kalau Anda tersinggung? Bang Juma ke agama orang itu Anda tersinggung? jahat atau jelek. Kenapa Anda tersinggung? Bang Juma harus melarang itu kan dosa mereka. Kenapa Bang Juma harus menuliskan yang nggak urusan Bang Juma? Oke, baik. Saya jawab. Kalau agama Kristen itu sifatnya seperti agama Yahudi, tidak mencari pengikut, saya tidak ada masalah. Atau seperti agama Hindu, tidak mencari pengikut di luar mereka. Atau seperti agama Buddha, tidak mencari pengikut seperti Buddha, maka tidak ada masalah. Masalahnya muncul kemudian, Kristen adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada umat Islam. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Bang Juma ini saya rasa orangnya. Bang Juma ini saya mau bicara. Bang Juma ini saya rasa orangnya hebat, berbicara, menyampaikan sesuatu tentang agama. Saya jempol ya sama Bang Juma. Saya beragama Kristen, saya jempol sama Bang Juma. Tapi kalau, makanya Anda cantik karena Anda jempol Bang Juma. Coba Anda tidak jempol. Ya, terserah Bang Juma bilang apa. Tapi saran saya Bang Juma itu kalau bisa bicara jangan di live. Jangan di live. Bang Juma maunya bicara itu di masjid ya, atau masjid yang di Jakarta yang dekat di masjid tidak ada orang kafir di situ. Iya. Sementara Bang Juma ini kan orang hebat. Terus Abang Juma kalau bicara itu jangan usah di mengatakan live. ketika Buka seseorang masker, tersinggung bicara berarti di merasa masjid. Bang Juma Kalau ini kayak sedang gitu, kenapa Bang Juma nggak berbicara di masjid? kebenaran. Kalau Anda tersinggung berarti Anda merasa kalau Anda nggak tersinggung ngapain naik di sini gitu loh. Kalau pertanyaannya substansi dengan beliau yang saya sampaikan sanggahlah. Kalau nggak bisa ya turun aja. Kenapa selalu membahas agama kepercayaan orang harus di live kayak gini? Kenapa? Maksudnya kenapa harus bicara di live kayak gini? Kalau memang harusnya Bang Anda Juma bilang hebat, juga kenapa tuh nggak sama di saudara-saudara masjid aja, Kristen di Anda. Di sana Kenapa juga nggak mereka menyerang agama Arab kami. aja dia bicara? Apakah Kenapa agama nggak kami Arab diserang aja kami dia harus diam bicara? saja? Coba dia sampaikan di Arab dong. sana. Kalau Anda bijaksana, Bang Juma kami pun ini bijaksana. udah Dan di sini yang disampaikan oleh Bang Juma apa yang sebenarnya dia ketahui. Sebetulnya kalau nggak tersinggung disimak aja. Benar nggak? Enggak tersinggung. Maksudnya enggak tersinggung. Apa masalahnya sama Maksudnya kami kalau Bang Kristen? Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Nggak Kenapa bisa kakak harus bicara di Juma. live? Dan kenapa Capek harus kakak bicara bilang harus itu. pakai masker? Kenapa enggak langsung aja dia bicara di masjid Coba, izin. buat Izin. apa? Buat Bu live Mardiana langsung kayak cantik. apa gitu pentas. Ibu Apa Mardiana. segala macam. Terus Ibu Bang Juma ini cantik. kenapa harus beraninya di Indonesia? Berani nggak dia ke tempat di negara lain? Mengenai kayak gini. Ini ibu ini baru download Negara TikTok ini katanya kayak gini. Negara Inilah ini kan. menjamin setiap pemeluknya untuk menunaikan ajaran agamanya bebas, menjalankan agama masing-masing. Itulah yang abang bilang itu. Jadi kenapa harus abang menyampaikan sesuatu hal yang menurut abang salah itu? Kenapa harus setiap hari live, saya lihat setiap hari live harus menyinggung ini itu? Kenapa harus kayak gitu Bang Juma? Apa harus kayak Agama gitu? saya memerintahkan saya harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Salah satu kemungkaran itu adalah ketika Tuhan saya disebut punya anak di dalam Kristen. Ketika disebut kemudian, ya kalau Juma. Siapa Loh, punya kata anak? Allah yang Anda Macam ambil itu dari Bang mana? Juma ini perlu buka masker kalau bicara. Jangan pakai masker kalau Sekarang bicara. saya Jadi tanya saudara. Juma. Sekarang saya siapa tanya, punya anak? saudara Mardiana atau saudara DMG, dari mana kata Allah di dalam Bible kalian ambil? Jawab. Kan udah pakai bahasa daerah punya mu.
Bahasa daerah Saya tahu. tidak peduli dengan bahasa daerah. Yang saya tanya bahasa yang ada di dalam kitab saudara. Juma, kami kan AKBP, Protestan. Juma memang orang hebat, Bang Juma. Terus Jangan bicara apa masalahnya sama kau? Jangan bicara Terus? live. Ngomong langsung di depan. Masalah sekarang nama kitab Anda apa? Kutanya dulu. Langsung. Masalah saya apa, Bang Juma? Nama kitab Anda apa? Izin dulu Bang Zuma biar kita tertibkan. Masalah saya apa, Bang Juma? Kau sebentar, aku matikan mic-mu. Ibu coba di mute dulu kawan-kawan Kristen biar kondusif kita punya Komal satu-satu ngomong ya. Coba ini yang naik ada beberapa. Sebentarnya dulu, tunggu dulu. Oke, ini yang naik tadi ada beberapa orang, Bang. Sebentar dulu Ibu cantik. Sabar Ibu ya, di mute dulu Ibu ya. Bang Juma kalau kayak Ibu gini, cantik, Ibu sabar dulu Ibu, sabar Ibu ya. Sabar dulu Ibu. Enggak, gue sabar Bang Juma kalau kayak kita sapa dulu yang naik. Ini ada beberapa yang naik ini. Ada Ida, silakan Ida, Kristen atau Muslim Ida? Ida dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Mbak Ida. Saya menyampaikan isi Al-Quran saya. Bentar, Bang Juma, izin bicara. Sebetulnya hal kecil itu Bang Juma yang tadi nggak usah ngomong, kita aja yang ngomong. Bang Juma ini sedang menyampaikan terminologi Al-Quran, dan di Islam itu diajarkan untuk syiar. Dan ketika sekalian berpendapat yang sama dengan Bang Juma itu kasihan kepada kalian karena kalian dalam kesesatan. Lanjut. Kesesatan dibilang orang baik, sebentar dulu. Sekarang ada sesat sekali. Sebentar. Yang Kristen tenang dulu. Kawanmu ngomong dulu satu-satu. Kita sapa dulu yang lain. Ini Ida sama Singa ini Kristen atau Muslim? Sama Woyen Nasution. Coba dibuka mute-nya teman-teman. Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam. Oke, di mute dulu kalian yang Muslim. Ida, ini Kristen atau Muslim Ida? Kristen. Oke, ya. Asing gitu. Ida Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, kita Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan kayak mana? Saya boleh nanya nggak sama Juma? Sebentar dulu Bang Apologet. Anda baru naik sebentar. Satu-satu biar tertib. Izin mungkin yang kawan-kawan Muslim saya izin turunkan dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen lain yang naik. Ada kebetulan kawan saya pendeta di bawah. Mungkin beliau saya mau naikkan. Izin. Ini kalau izin ya, Bang. Seorang Kristiani masuk menjadi mu'allafah. Tengoklah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalau mu'alaf cantik langsung. Padahal sebelumnya dia ini seperti bintang iklan caplang. Kau cuma ngomong kau sama artis tapi kau kayak Maksudnya kayak ada apanya ini Bang Zuma iklan caplang? Sebelum mu'alaf tadinya kayak bintang iklannya itu cap kaki 3 caplang. Ada kan? Begitu dia bersyahadat subhanallah. Masya Allah, cantiknya adiknya Bang Suma. Berarti ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Kami orang Kristen gak ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Itu aja. Justru karena itu. Yang kau keberatan aku ngomong tadi apa? Coba sampaikan ke saya DM. Silakan. Bang RD sebentar Bang RD, sabar dulu Bang RD. Justru kalau Anda mengatakan tidak ada sangkut pautnya, alhamdulillah. Tapi memang gak ada. Apa lagi? Kenapa kitab kalian masih menyangkut-nyangkutkan dengan agama Islam? Kenapa? Alkitab kami itu berbahasa Indonesia, ada berbahasa daerah. Alkitab lagi. Kalau berbahasa daerah yang banyak kan. Alkitab kau sebut Alkitab, kau tidak malu. Kenapa tidak kau sebut Al-Quran aja sekalian? Al-Quran kami, Al-Quran Yohanes, ada yang berbahasa daerah, berbahasa Batak. Sama Juma. Sebut aja Al-Quran, nggak usah malu-malu sekalian. Ngapain cuma Alkitab? Boleh nggak teman-teman wawasanmu Juma? Kau udah lama wawasan pula kau tanyakan. Lucu kau ini. Ku tanya samamu dulu. Yang lain diam. Ini DMG ku tanya samamu. Kitabmu sebelum di Indonesia berada, nama kitabmu apa?
Lucu kau. Kita kan berbahasa Indonesia ya. Bebas kita. Lucu kau. Padahal tak ada yang tertawa. Kau bilang aku lucu. Kutanya samamu bahasa sebelum Indonesia itu kan bebas, hak segala bangsa kan. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Kitabmu itu sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Ya, kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya. Alkitab itu bahasa Indonesia kayak mana ini? Tuhan. Jadi sekarang Alkitab bahasa sekarang Indonesia kata dia. Kusakan itu rupanya. Sekarang kan pakai sumpah kan pakai Alkitab mempunyai agama masing-masing. Samamu. Kayak mana sih? Samamu. Sebelum masuk ke Indonesia, nama kitabmu itu apa? Tanyalah dulu orang Indonesia dulu tahun 45, siapa yang menerjemahkan? Lucu kau. Cuma malu kan? Masa kami yang mempunyai berbahasa kolar kau. Gak malu kau kan? Gak ada malu kau kan? Gini Juma, aku mau nanya samamu. Sebelum kamu lahir itu udah ada kata bahasa Alkitab gitu. Sebelum saya lahir, sebut Alkitab. Saya jawab. Sebelum saya lahir, dengar. Sebelum saya lahir, nama kitab suciku yaitu Alkitab sudah dirampok oleh kalian. Dulu namamu Bang Juma. Abjadnya itu dari mana? Abjadnya itu dulu kamu kasih bukti supaya aku bilang sama orang LAI ubah nama Alkitab itu jadi Bible. Oke, sekarang Bible kalau di Indonesia kan Bible itu bahasa Inggris. Hey, Bible itu bahasa Inggris. Bible bahasa Inggris. Sukanya nih orang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Sama saya, Juma jangan modal congor loh. Ya, buktikan sama saya sebelum kamu lahir sudah ada bahasa Alkitab dalam Quranmu. Al-Quran itu Alkitab. Coba dulu buktikan sama saya. Saya juga akan minta bukti samamu. Sebelum Bible masuk ke Indonesia, buktikan kalau namanya Alkitab. Kami merampok. Bahasamu itu kamu bilang kami merampok. Tunjukkan sama kami sebelum kamu lahir sudah Al-Quran itu dibilang Alkitab. Tunjukkan sama kami gitu loh. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Tunjukkan Juma jangan modal congor Apa dasarnya? Ketuanan Alkitab. Tunjukkan sama saya. Dasarnya apa? Ketuanan kan? Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Saya minta sama si Juma, dia harus mempertanggungjawabkan di umat Muslim ini 3.000 orang. Dengar. Bentar satu saat. Coba dengar. Alkitab macam Kristen. Khusus sama Bang Juma. Jangan macam Kristen lah kalian. Aduh. Alkitab itu berasal dari frasa bahasa Arab. Udahlah Juma, intinya kita udah berbeda secara harfiah. Arti bahasa Indonesianya adalah buku. Daripada Bang Juma menguruskan agama orang, kan lagi banyak masalah. Izin dulu Bang Zuma, izin sedikit ya, 1 menit Bang Zuma. Teman-teman Kristen coba, kalau tidak tertib itu diturunkan teman-teman. Teman-teman Kristen, saya mohon sama teman-teman Kristen. Kasih kesempatan sebentar, kasih kesempatan. Kristen, saya dulu ngomong sama Juma, ini tentang Alkitab loh. Katanya kita mencuri Alkitab, bahasa Alkitab itu. Iya, dengar dulu Bang. Sebentar dulu itu, dengar dulu, kasih kesempatan ini. Kalau udah tertib diturunkan Ibu. Bentar dulu, ini kita gali dulu sama si Juma ini, kita kasih minta bukti sama dia. Alkitab itu Quran itu sendiri. Mana buktinya Juma? Oke Bang, nggak usah permasalahkan Bang tentang Alkitab sama Kak. Bentar dulu Kak, kakak nggak bisa diatur. Silakan apologet. Aku minta bukti dulu sama Juma. Sebelum lahir kamu, Quran itu dibilang Alkitab. Coba dulu Juma, tunjukkan sama saya. Jangan modal congor dong. Kita nggak boleh lah modal congor. Masa Islam menunjukkan kayak gitu? Harus membuktikan data loh. Langsung di mute bro. Kalau sudah langsung di mute. Oke. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu
la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat. Tuh kitab saya disebut Alkitab. Zalika Alkitab. Al-Baqarah ayat 2 dikatakan situ Alkitabu. Kitabu itu kitab itu, bro. Bukan kitab ini. Bukan, di sini dijelaskan Quran, bro. Di sini Itu dijelaskan Anda sudah Quran. tahu. Bukan Itu Anda jawab Alkitab, sendiri. bro. Itu Anda sudah jawab sendiri. Alkitab itu adalah Al-Quran. Kitabu, bukan itu artinya kitab ini. Jangan kau siksa dirimu. Jangan kau siksa dirimu. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sekarang kau tunjukkan. Mana buktinya bahasa Alkitab. Saya butuh Alkitabnya. Itu tertulis Alkitab. Alif, Lam. Sudah tertulis itu. Kau bisa pakai bahasa Arab. Kami bahasa daerah nggak bisa. Alkitab. Kamu tuh gimana sih? Itu tertulis Alkitab. Kalau kita ngomong itu pakai berdasarkan data loh. Kalau kamu bilang Al-Baqarah ayat 2, di sini dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mana kitab yang dimaksud di situ apa? Alkitab. Itu disebut apa di situ? Al-Quran di situ disebut apa? Al-Quran di situ disebut apa? Ini Quran ini. Alkitab di sana disebut apa? Ini cari panati ini. Al-Quran di situ disebut dengan sebutan apa? Teman-teman, bang, cari panati dia, bang. Itu koinnya itu bertambah itu, kan panati dia. Al-Quran kau mencari di panati surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Bernambah koin kau. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Alkitab. Alkitab. Gak ada ditulis Alkitab sini, gak ada tertulis Alkitab. Sudah kujawab ya, sudah kujawab. Nah, sekarang giliran Anda. Ini saya buktikan sama. Sekarang giliran Anda, dengarkan sama saya, Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris disebut Bible. Bahasa Latin disebut Biblia. Di dalam bahasa Yunani koine disebut Tabiblia. Coba Anda uraikan dari mana akar katanya Tabiblia dalam bahasa Yunani bisa menjadi Alkitab. Silakan. Gini Jemaah, kami menggunakan bahasa Jemaah. Ya, kamu cek di dalam KBBI, Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba kamu cek di KBBI. Ya, coba saya tanya. KBBI itu dibentuk. KBBI itu dibentuk. Karena gini, kalau KBBI dibentuk kapan? KBBI tahun berapa didirikan? Dibentuknya KBBI sebagai tafsir atau terjemah dari bahasa Indonesia itu kapan? 1988. Berapa? 1988. 1988. Al-Quran saya kapan adanya? Iya, Quranmu kan dari abad ke-7. Al-Quran saya lebih dulu abad ke-7 menggunakan kata Alkitab. KBBI baru datang tadi sore. Mana bahasa Al-Quran? Dengar dulu Juma, kamu tuh konsisten. Mana bahasa Alkitab, kata di Alkitab gitu? Kata Alkitab di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu merujuk ke mana? Ini ngawur, ini Suma, ini ngawur. Manusia paling ngawur itu Suma. Itu apa bacanya itu? Apa bacanya itu? Konsisten aja bro. Itu apa bacanya itu? Itu dalam bahasa bacanya Alkitab ini Alkitab ini. Ini apa bacanya? Ini apa bacanya itu? Itu Alkitab. Alkitab mana? Ini Alkitab. Alkitab ini menyebut. Ini kata Alkitab ini merujuk kepada kitab mana? Itu Al-Quran itu bro, nggak usah kamu bohong-bohongin aku. Itu kitab. Kuculuk. Ini bacanya Alkitab kuculuk. Bukan, itu kitab. Kamu jangan bohong-bohongin aku. Aduh. Aku juga. Udah nggak bisa bahasa Arab sok ngajarin. Ini tidak ada keraguan padanya. Natalia bisa bukakan Iqra, dia Iqra, mungkin dia tahu baca Iqra itu. Nggak tahu dia mah, nggak tahu dia. Sok ngajarin Bang Zuma, kamu kuculuk bahasa Arab aja nggak bisa. Lanjut Bang Zuma. Ini ulama kalian ini bikin tanda kurung Al-Quran bukan Alkitab.
Nah itu tulisannya Anda sudah lihat, berarti kata Alkitab ini. Natali, kau coba kau tunjukkan. Coba diam dulu nih, kasih diam, kasih mute dulu, mute. Kau diam, dengarkan. Pasang kupingmu. Di dalam Al-Quran ada tertulis kata Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 2 itu tulis Alkitab. Tuh Al-Baqarah ayat 2 tertulis Alkitab. Diam dulu. Itu dosa besar. Diam dulu. Saudara, diam dulu. Ini kata Alkitab tertulis di dalam kurung Al-Quran. Anda sudah lihat sendiri kan? Berarti yang dimaksud Al-Quran di sini adalah Alkitab. Anda baca sendiri terjemahan katanya tadi. Ya udah, selesai kita. Kata Alkitabu dalam kurung Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Oke, udah selesai. Anda sudah melihatnya sendiri. Cuma artinya kitab itu. Kitab itu yang dimaksud itu kitab yang mana? Umat Islam. Kitab itu yang dimaksud. Sudah makin bodoh-bodohin umat Islam Juma. Kitab itu yang dimaksud Al-Quran, bukan Alkitab bahasanya. Oke, kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Bahasanya. Kitab yang dimaksud Al-Quran bro, Al-Quran. Bagus, pintar sekali. Ya, Dah selesai. Al-Quran. Oke, udah selesai kan? Kitabu itu menunjukkan kitabu. Aturannya dibilang. Berarti Alkitab itu adalah Al-Quran, betul? Bentar dulu bro. Ini bukan kitab ini ya berarti ya. Kitab yang dimaksud di situ apa? Kenapa di dalam terjemahan itu kitab ini? Kitab ini yang dimaksud di situ kitab apa? Dengar dulu Juma Jamil dulu. Itu kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Kenapa dibikin kitab ini diartikan? Iya, maksudnya kitab ini itu kitab apa? Al-Quran. Itu pintar. Udah, mana Alkitab? Alkitab mana? Bahasa Alkitabnya itu mana Juma? Kok ditanya lagi? Saya buang aja ya Bang Juma. Izin, saya buang aja. Nggak bisa di tempat sampah saja. Dia sendiri yang membaca. Di dalam kitab saya tertulis Alkitab. Dalam kurung Al-Quran. Dia sendiri yang baca. Memanglah kalau terlalu banyak makan babi dan anjing, otak nggak berfungsi dong, Bang. Nah, inilah sebabnya. Sudah dia baca sendiri. Ini Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Berarti nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tertulis dari abad ke-7. Indonesia ada sebuah buku dari Barat menyebut dirinya dengan Alkitab. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Yunani Koine disebut Tabiblia. Apa Tabiblia di dalam bahasa Indonesianya? Buku-buku. Berarti sebenarnya nama kitabnya orang Kristen ketika masuk ke Indonesia adalah buku-buku. Buku-buku. Kalau mau singkat, apa itu? Kalau mau singkat, kalau buku-buku. Ya buku. Ya buku. Buku. Buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Itu. Ngapain lari ke Alkitab? Cahayu memalukan. Bahasa Latinnya Biblia. Oke? Kemudian kalau Anda lihat lagi di dalam bahasa Yunani Koine tertulis Tabiblia. Bahasa Indonesia buku-buku. Kalau Anda ingin tunggalkan kemudian Biblion dalam bahasa Yunani Kuino. Bahasa Indonesianya apa? Biblion. Biblos bahasa Inggris. Biblion bahasa Indonesianya. Ini teman-teman Kristen banyak kali di atas, nggak ada yang bisa jawab ini, alamak. Apa kalau buku-buku itu apa? Apa kalau buku-buku kumpulan buku-buku disatukan apa namanya? Clipping bukan? Apa kalau buku-buku disatukan banyak kemudian disatukan itu? Gambar-gambar Bang. Oh gambar-gambar. Iya bukan Bang. Kalau buku-buku digabung banyak apa itu bahasa Indonesianya? Makalah. Dongeng. Makalah. Iya, makalah.
Makalah. Berarti makalah Markus, makalah Yohanes, makalah Roma. Itu yang cocok. Baru kita saling menghargai. Jangan ambil nama lain kitab suci Al-Quran, jangan. Baru tidak ada diskusi. Dudukkan kitab saudara pada tempatnya. Kalau saya sih, saya mendukung saudara-saudara Kristen ini lebih memiliki warna kalau kitabnya itu disebut Tabiblia. Bagus loh nama itu, Tabiblia. Begitu sangat Kristiani terdengar. Tabiblia Yohanes, Tabiblia Matius, Subhanallah. Itu lebih bagus kawan. Lebih cantik kedengarannya daripada Alkitab. Alkitab itu kan bahasa Arab, nama lain daripada Quran.